Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NPM 202042500018 dari kelas R3A Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaktor nuklir dan pemanfaatan radioisotop dalam mata kuliah fisika modern. Reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi itu. Reaktor nuklir ditetapkan sebagai alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Materi fisi yang digunakan sebagai bahan bakar misalnya adalah uranium, plutonium, dan lain-lain. Untuk uranium, digunakan uranium alam atau uranium diperkaya. Jadi, secara umum reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Komponen dasar reaktor nuklir. Yang pertama, ada bahan bakar nuklir, berbentuk batang logam, berisi bahan radioaktif yang berbentuk pelat. Yang kedua, ada moderator, yang berfungsi untuk menyerap energi neutron. Yang ketiga, reflektor, yang berfungsi untuk memantulkan kembali neutron. Yang keempat, pendingin, berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Yang kelima, ada batang kendali, yang berfungsi untuk menyerap neutron untuk mengatur reaksi fisi. Yang terakhir, ada perisai, yang merupakan pelindung dari proses reaksi fisi yang berbahaya. Klasifikasi tipe reaksi nuklir. Reaktor fisi merupakan instalasi yang menghasilkan daya panas secara konstan dengan memanfaatkan reaksi fisi berantai. Reaktor fusi adalah suatu instalasi untuk mengubah energi yang terjadi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. Klasifikasi reaktor. Macam-macam reaktor dapat dibedakan berdasarkan kegunaannya, tenaga neutron dan nama komponennya, serta parameter operasinya. Menurut kegunaannya, klasifikasi reaktor dapat dibedakan menjadi 3, yaitu reaktor daya, reaktor riset yang termasuk uji material dan latihan, serta reaktor produksi isotop yang terkadang digolongkan ke dalam reaktor riset. Ditinjau dari neutron yang melangsungkan reaksi pembelahan, reaktor dibedakan menjadi 2, yaitu ada reaktor cepat dan reaktor termal. Reaktor cepat dibagi lagi menjadi GCFBR, LMFBR, dan SCFBR. Sementara reaktor termal dibagi menjadi PWR, BWR, PHWR, dan GCR. Berdasarkan parameter yang lain, dapat disebut yang pertama ada reaktor bereflektor grafit, yang terdiri dari GCR dan AGCR. Yang kedua ada reaktor berpendingin air ringan, yang terdiri dari PWR dan BWR. Yang terakhir ada reaktor suhu tinggi, yang terdiri dari HTGR. Radioisotop. Radioisotop adalah sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Manfaat radioisotop dalam berbagai bidang. Yang pertama, datang dalam bidang kedokteran. Ada teknetium 99 yang disuntikan ke dalam pembuluh darah, kemudian diserap oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu seperti jantung. Sebaliknya,
pada Ti201 akan diserap oleh jaringan sehat pada organ jantung. Kedua isotop ini bermanfaat untuk mendeteksi kerusakan jantung pada manusia. Ada iodin 123 untuk mendeteksi penyakit otak atau untuk mengetahui gangguan ginjal. Ada juga kobalt 60 atau radium 60 yang berfungsi untuk terapi dan mematikan sel kanker dan tumor karena dapat menghasilkan radiasi gamma. Yang terakhir ada karbon 14 yang digunakan untuk mencari ketidaknormalan pada diabetes dan anemia. Selanjutnya datang dalam bidang pertanian, yaitu ada fosfor 32 yang berguna untuk membuat benih tumbuhan menjadi lebih unggul dibanding dengan induknya. Lalu, ada pupuk yang mengandung N15 yang dipantau dengan alat pencacah. Jika tidak terdeteksi adanya radiasi, berarti pupuk tersebut telah diserap oleh tanaman dengan sempurna. Selanjutnya radioisotop dalam bidang industri. Yang pertama ada radiasi sinar gamma yang digunakan dalam vulkanisasi lateks alam atau untuk memeriksa cacat pada logam. Selain itu, radiasi digunakan untuk pengawetan kayu atau barang-barang seni serta mendeteksi kebocoran pipa. Ada juga larutan horium pada petromax agar lampu menyala lebih terang. Selanjutnya radioisotop dalam bidang hidrologi. Ada Na24 yang digunakan untuk mempelajari kecepatan aliran sungai. Sedangkan jika Na24 dalam bentuk karbonat digunakan untuk menyelidiki kebocoran pipa air di bawah. Yang terakhir, ada radioisotop dalam bidang sains. Yang pertama ada iodin 131 untuk mempelajari kesetimbangan dinamis. Yang kedua ada oksigen 18 yang digunakan untuk mempelajari reaksi esterifikasi. Dan yang terakhir ada karbon 14 untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.